Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram. Summa ila arwahi masyayikhina wa walidina. Khususan ila hadratil mu'allif wa masyayikhihi wa walidayhi. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'alana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Summa qala. Kemudian nomor 7, yang ketujuh, engkau peliharakan lidahmu daripada mendoakan atas seseorang daripada makhluk Allah Ta'ala dengan doa kejahatan. Nah, jadi di samping kemarin ya lidah kita ya kita jaga, yang keenam kemarin jaga lidah daripada melaknat sesuatu daripada makhluk Allah Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, jaga juga lidah kita ya jangan mendoakan ya kepada orang lain dengan doa kejahatan. Nah, jangan mendoakan tidak baik kepada orang. Nah, itu diantara kita yang punya lidah ya jangan sampai lidah itu mendoakan jahat kepada orang lain, walaupun orang itu menjahati kita. Ya. Dan jika ada seseorang itu menzalim akan dikau sekalipun, walaupun orang itu menzalim, menganiaya kamu, ya janganlah kita mendoakan tidak baik kepadanya. Ya, kalau kita mendoakan tidak baik kepada orang yang zalim kita, ya yang pertama dia sudah kena itu, ya orang menzalim kepada kita tuh ya karena dosanya. Cukuplah dia yang berdosa, jangan pula gara kita pula yang kena. Ya orang tuh terserah orang lah. Ya orang hendak menghina, mencaci maki. Nah, namun kita pingin hidupnya selamat. Tatkala dizalim orang, tidaklah pula kita membalas, apalagi mendoakan jahat kepada orang itu. Ya. Ya. Cuman inilah kita nih berhajat bersih hati ya. Kalau hati tidak bersih beratlah kayaknya. Maka oleh karena itu kita ini harus mencari jalan ya untuk membersihkan hati ini daripada sifat-sifat yang tercela, dendam, ya, dendam, hasud, ya, sombong. Ya, kalau ada perasaan besar, ya merasa hebat daripada orang, tatkala dihina orang pasti lah tuh marah lah tuh.
Ya, kenapa? Iyalah dia merasa besar, Bang. Dan merasa besar itu maksiat itu. Cuman maksiatnya aja tidak nampak, maksiat batin namanya. Tapi itu maksiat itu, dan wajib bertaubat daripadanya itu. Ya. Bukan bertaubat daripada ya berkelahi, ya bukan bertaubat daripada riba, bukan itu aja, tapi taubat juga daripada maksiat-maksiat di dalam hati itu. Ya. Jadi hati inilah yang perlu sekali juga kita obati itu, supaya jangan ada merasa besar kita. Ya. Urusan orang besar kan biarlah, tapi kita tidak boleh merasa besar. Ya, merasa besar itu yang tidak boleh. Kalau merasa besar itulah nanti salah-salah sedikit sikap orang lalu marah-marah. Kenapa? Karena hati itu merasa besar. Tapi kalau merasa kita nih hina, tidak ada apa-apanya, kalaupun dihina, dicaci maki orang, wajarlah, memang kayak itu aku. Nah, ya. 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 Kita amal jawarih, amal anggota ini, perbuatan anggota tubuh kita nih, ibadah zahir itu. Perbuatan zahir itu sebenarnya itu percikan daripada hati. Kalau hatinya bagus, insya Allah keluar pun bagus. Nah, tapi kalau hatinya tidak bagus, tidak mau bagus juga yang keluar tuh. Tindakan, ucapan, nah salah terus. Kenapa? Karena yang di dalam memang tidak bagus. Nah, dalam tidak bagus. Ya. Tidak senang orang dapat nikmat, itu berakibat nanti itu bakal nyambati orang, bakal memfitnah orang. Ya, karena hatinya tidak senang, sudah Tuhan ngasih nikmat dengan orang lain tuh. Ya, akhirnya mulutnya sembarangan, tidak bisa kontrol lagi. Ya, sakit hati melihat orang ya. Akhirnya orang digibah, orang difitnah. Ya, kalau mitnah masih mendingan lah, tidak kenyataan. Kalau gibah itu walaupun benar orang tuh berbuat jahat tuh kita sebut tetap tidak boleh, apalagi tidak benar. Berat ya menahan lidah kita untuk mengatakan buruk kepada orang lain yang keburukan tuh memang orang melakukan. Nah, berat lidah kita. Dan kita menyebut tuh namanya gibah. Gibah tuh hukumnya haram. Ya, haram gibah itu. Kalau nyebut keburukan orang tapi tidak ada kenyataan fitnah, itu agak mendingan, nah bisa. Orang tidak ada berbuat. Ini yang memang orang itu berbuat yang payah kita menghindari. Dan itu berdosa. Yang payah lagi nanti orang berbuat buruk itu, orang berbuat salah itu, orang yang baik dulu dengan kita, banyak jasanya dengan kita, dia melakukan kesalahan. Nah, itu berat juga tuh kita. Dan kesalahan bagi kita kalau nyebut tuh bertambah banyak tuh, umpama ya, umpama guru dia melakukan kesalahan, maka guru kita memang betul dia salah memang. Nah, itu kalau kurang jaga pergaulan bisa tersebut telah guru. Boleh apa tidak? Tetap tidak boleh, walaupun memang guru itu orang itu menyalakukan kejahatan itu. Ya, jadi menghindari dia nyebut perilaku orang yang benar orang itu melakukan, namanya gibah tuh, itu paling berat itu. Kalau fitnah kan tidak ada orang tuh, kalau kita tidak nampak betul tidak nyebut tuh, wajar ada nyebut. Tapi gibah ini memang nyata, kita nyebut si A tuh memang jahat, dia lakuannya kita sebut, nah itu gibah namanya. Nah, dan itu haram hukumnya. Nah, iya. Ya, cemana tuh manunya tuh menghindari gibah itu cemana? Karena gibah ini
terjadinya dengan sebab kita ada kawan ngomong, berarti kan untuk mengurangi gibah itu berarti kita dikurangi begaul. Berarti orang terjadi gibah itu kan sebabnya karena begaul. Mana ada orang nyebuti orang sendirian? Mana ada? Ya. Nyebuti orang itu pasti ada pendengarnya. Nah, jadi untuk mengurangi, mudah-mudahan bisa kita tidak lagi, tidak ada lain dah tuh, dikurangi itulah begaul tuh. Kurangi begaul tuh. Ya. Ini kalau menghindari ini ya, kajiannya kitabnya tidak ada tinggi rendah lah, cuman mengamalkan yang penting ya, mengamalkan yang penting. Ya. Ya, mengamalkan yang penting. Ya. Kami dulu lama di Pondok Al-Baqiyah tuh. Di Al-Baqiyah tuh dulu udah ada punya kantor kan. Minta bikinkan kantor. Istirahat, minum-minum kan. Itu ayah tuh bilang, untuk apa tuh kantor tuh? Untuk apa, kata beliau? Timbakan beliau tuh cakap-cakap yang tidak tuh dihindari. Ya. Dulu asal ngajar, ada ngumpul-ngumpul dah. Pinginnya guru-guru ini hendaklah juga istirahat santai-santai. Cuman nama santai-santai kan dudukan. Ya, dudukan jarang orang duduk ramai itu udah bepandir, udah ada ngomong tuh jarang. Ya. Nah, itu. Ya. Cuman kalau kajiannya enggak lah, itu kitabnya harus tinggi betul enggak lah. Tanda-tanda cuman yang makainya itu. Enggak ada yang jawab tuh untuk apa aja. Bikin kantor untuk apa? Kalau dulu kan di pondok tuh dulu enggak ada tuh pelajaran dulu pertama kali itu enggak ada pelajaran umum tuh enggak ada, agama semua. Jadi tidak terlalu perlulah ada yang ditulis segala macam. Itu pun beliau pesan, ya, kalau sudah ada kantor, akhirnya terbangunlah kantor. Kalau ada kantor itu guru-guru jam istirahat tuh kata beliau, tolong bicarakanlah masalah ilmu, nanti dibukukan kita tulis bagus-bagus. Nah, itu sebenarnya halus, sindiran halus lah supaya menghindari daripada omong-omong yang tidak baik. Di PHI itu dulu beliau ngajar, mana bisa habis ngajar orang ke kantor aja ngobrol, mana ada beliau ikut. Naiklah ke rumah. Tidak ada. Kalau sudah mengumpul-kumpul tuh payahlah. Dah tahan mulut kita ini tidak berpandir. Ya. Itu. Maka dari situ tuh ada perbuatan yang anu betul, yang apa namanya itu, yang besar betul salahnya, itulah tuh gibah itu. Ya, gibah itu. Apalagi itu tadi kalau tegibah ulama, tegibah guru tuh enak pula, guru sendiri, tapi guru manusia kan salah juga dia. Gibah orang aja tidak boleh, apalagi gibah guru sendiri. Itu kenapa tuh hati mungkin tidak senang melihat orang maju, orang terkedepan daripada kita. Sekolah sama, bahkan kawan mana pernah dapat juara katanya sekalinya. Ya, hari ininya yang lebih unggul. Biasa aja, itu Tuhan yang punya aturan tuh. Ya, maka urusan hati ini sampai ke mati ya, ke penyakit hati ini. Kalau penyakit zahir mati orang ya. Kalau penyakit zahir itu kalau sudah roh berpisah dari jasad, biar ibarat kanker itu stadium 4, kalau sudah mati tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi. Tapi kalau penyakit hati, mati pun masih bertanggung jawab tuh. Nah ini ya. Jadi kalau kita tidak merasa besar ya, merasa hina, merasa kita inilah yang paling hina, kalaupun orang menganiaya kita, caci maki kita, mudah-mudahan bisalah kita menahan lidah ini, tidak membalas dan tidak mendoakan jahat kepada orang lain. Mudahanlah aku teraniaya ini, mungkin aku ada dosa yang pernah aku lakukan, mudahan
orang ning anu saya, ini pelebur dosa saya, ya. Nah, Imam Ghazali ngatakan kalau orang ya melakukan perbuatan dosa, ya itu nanti pasti dia akan dikalahkan orang, ya. Tuhan tidak menguasakan kepada orang, ya kalah terus kita, melainkan karena memang ada perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, kalah terus kita. Nang ini tidak dapat orang dapatnya, itu udah gitu aja, dah tuh kita ta'aniaya pula umpamanya, udah mudah-mudahan ini jadi kafarat pelebur dosa yang pernah aku lakukan. Ya itu kata Imam Ghazali begitu, walaupun lama kita punya kesalahan tuh, ya nanti Tuhan akan apa namanya memberi kepada kita tuh, kalah terus tuh, dikuasai orang terus. Dikuasai orang terus. Tapi kan kalau dikuasai itu untuk pelebur dosa kan bagus itu tuh. Ya bagus. Ya bagus. Ya. Ada perempuan laki-laki di sahabat, ya. Sahabat tuh dia masuk Islam, dia punya kenalan perempuan. Ya satu waktu dia ketemu dengan perempuan tuh, cakap-cakap, berbincang-bincang. Tapi perempuan tuh orang lain. Tapi berpandir-pandir ngomong-ngomong dengan perempuan tuh kan tidak boleh kalau orang lain. Sahabat nih, ya sahabat. Sekalinya perempuan tuh pergi, langsung ditiliknya, terus dilihatnya, terus perempuan tuh. Akhirnya entah nilik terbentur nih, dahinya nih terbentur ke anu dinding, akhirnya benjol dahinya tuh, gara-gara melihat perempuan tuh tadi. Diceritakannya lah kepada Nabi cerita itu. Apa kata Nabi? Idza aradallahu bi abdihi khairan ajjalalahul uqubatu fid dunya. Tuhan bila menghendaki kebaikan dengan seorang hamba, maka disegerakannya balasan siksaan di dunia itu. Nah, Nabi bilang gitu tuh tatkala laki-laki itu melihat perempuan tuh, akhirnya terbentur dahinya, benjol dahinya tuh. Nah, ceritakannya, langsung Nabi bilang, kata Nabi, kalau Tuhan menghendaki kebaikan dengan hamba, disegerakannya siksaannya di dunia. Berarti itu kan kita paham itu kan, itu pelebur dosa tadi tuh. Nah, pelebur dosa tadi. Nah, sama itu, dan yang lain-lainnya masalah. Kita yang sering dikuasai orang, kalah terus tuh, tidak apa-apa tuh, ya. Cuman itulah hati tidak bersih, ya. Kalau kada bersih itulah tadi tuh, ngamuk-ngamuk aja, tidak terima aku diginikan, tidak terima. Ya. Ya. Kalau agama dipakai, tasawuf dipakai, aman dunia nih, ya. Ya macam manapun dihina orang, mana mau ngamuk-ngamuk dia, dada ngamuk-ngamuk, ya. Kalau agama dipakai, ya, ya. Apalagi lebih dalam lagi makai agama, mengamalkan ilmu tasawuf umpamanya. Kalau soal dunia nih biarlah orang duluan, kita tuh kalau ada, tidak aman itu, ya aman. Tapi kalau tak ada kajinya, tidak mau maju kita gitu. Kalau lambat katanya. Lihat aja banyak tokoh-tokoh itu yang tidak ada peduli. Bahkan ada yang di rumah aja. Tuhan tuh maha tahu, dimudahkan Tuhan lagi dia. Tidak bercecarian di antara Tuhan rezeki itu. Nah, itu. Banyaklah yang terjadi seperti itu. Ya, yang teruk mencari sampai berkelahi dengan orang, tidak dapat juga. Ya, katanya kalau lambat katanya tidak bisa maju kita nih. Kenyataannya, ya, orang yang hampir ada tidak keluar dari rumah, ya, datanglah ke rumahnya tuh. Ya, kiai-kiai itu kayak di Jawa, di Kalimantan tuh, mana ada keluar ke rumah. Tapi kalau datang ke rumahnya, kalau makanan nih subhanallah, bukan makan makanan yang kelakal sebawah. Kalau umpama lauk makan tuh daging mendaging tuh, yang tuan rumah tuh bukan keluar, tapi kan tuh rezeki itu diantari orang. Nah, ya Tuhan ngurusnya tuh, Tuhan ngurusnya.
dan orang ngantar tuh dapat pahala besar. Biar nih penyebar-penyebar agama nih, guru-guru yang menghidupkan agama nih, ini orang-orang yang ikhlas nih, biar tidak usah payah dia pikirannya siang malam tuh untuk agama aja, urusan rezekinya nah Tuhan ngurusnya. Kalau bertambah tidak juga, cuman mudah dapatnya, ada payah cari-cari itu ya. Kalau bertambah tidak, cuman dapatnya mudah. Dalam Quran ada ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, kata Allah, Allah Ta'ala carikan jalan keluar dari segala kesempitan urusan dunia, urusan akhirat. Pokoknya tenang terus kalau takwa tuh. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, urusan rezeki dikasih Tuhan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Tidak ada sangka tuh, tak ada dipikir, terpikir di benak pikiran tuh tidak ada. Rezekinya dibikin Tuhan gitu ya, tidak ada. Kalau kebun kan sawit pinang, kalau sampai panen kan ada terpikir. Ini apalagi kelapa murah, kelapa mahal, sawit mahal ya, kalau dijual kan ada duitnya tuh. Itu terpikir di benak pikiran kita, ada di benak pikiran kita. Itu lain min haitsu la yahtasib. Tapi rezekilah juga ya. Pedagang kita, kalau laku barang dagangan kita kan dapat kita duit tuh. Nah, ada tuh di benak pikiran ya. Yang jadi pegawai negeri mengabdi kepada negara, ada disantuni negara per bulan ya. Ada istilah bulan tanggal muda tuh kan, gajian dapat kena. Anak mau beli ini nah, anak beli baju, anak mau beli sepeda listrik, kata abahnya tunggu tanggal 1. Nah abah gajian kan, ada tuh. Itu rezeki juga, cuman di antara rezeki itu ada yang tidak ada nunggu bulan muda, tidak nunggu bulan Januari, Februari, tidak tahu, bahkan bisa setiap saat datangnya. Siapa tuh? Kalau di dalam Quran kita lihat ayat 1000 dinar itu, Allah akan kasih kepada orang yang takwa ya. Tapi Tuhan nyuruh juga ya, siapa yang melayani Tuhan, dunia ditinggalkannya. Dunia itu disuruh Tuhan ngejar orang tuh, dunia disuruh melayani orang tuh. Tapi orang yang suka jadi pelayan dunia, dunia disuruh Tuhan berjauh. Makanya tepungkang pangking carinya tuh ya, teruk carinya ya. Jadi kalau agama dipakai itu aman ya, dicaci maki orang ndak marah. Dan apa kekelahian tuh jauh sekali, berdemo tuh jauh sekali lah ya. Menganukan apa namanya itu ya, apa kata orang mau pingin usul ini, aspirasi ya, aspirasi supaya ini didengar boleh juga, cuman bisa dah kalau ilmu udah ada, itu payahnya tuh caci maki nanti yang keluar ya, bolehlah, cuman jangan salah. Apalagi bilang orang binatang, babi kau, anjing kau, macam-macam ya. Yang dibilang tuh saudara kita sesama Islam, orang kafir tidak boleh begitu kan. Ya. Kerjaan semakin banyak tapi ilmunya semakin tidak dikaji, ini payahnya. Mestinya semakin banyak gawi kita, semakin banyak ilmu dikaji tuh. Nah, ya. Tawakal ditanamkan dalam hati kuat-kuat ya dah. Supaya kita nanti dalam menjalani kehidupan nih jangan keluh kesah, yakin aja lah kalau janji Tuhan kita yang dapatnya
ya. Nah, dan itu pasti tidak ada yang secara kebetulan tuh memang sudah ada bagiannya, bukan ada kebetulan tuh tidak ada. Kebetulan cuman memang jatahnya, ya, memang jatahnya. Janganlah kamu mendoakan tidak baik kepada orang. Nah, sekalipun orang itu zalim kepadamu, menganiaya kepadamu, jangan ya. Kalau kita dengar-dengar, ikut-ikut pengajian, niatkanlah dalam hati ya. Niatkan dalam hati supaya pertama jadi pahala, mudahan manfaatnya besar. Aku ngaji mau tahu cerita agama, tapi tambah lagi pasang kedua. Yang kedua, aku tak kalau tahu nanti aku mau mengamalkan. Nah, itu tuh. Pasang niat. Seiring dengan niat mau mengamalkan, mudahan ditolongi Tuhan ya. Ngamalkan yang berat nih. Ngaji berat juga sebenarnya, ngamalkan lebih berat lagi. Ya. Ngaji, belajar berat, tapi mengamalkan berat juga. Ya, berat juga. Dua-dua ini tidak bisa dipisah nih ya. Ya, al ilmu wal ibadatu jauharan. Ilmu dengan ibadah itu adalah dua permata. Ya, wal ilmu asyraful jauharain. Ilmu paling mulia di antara dua permata itu. Karena ilmu harus didahulukan dulu daripada amal tuh. Nah, dua macam ini cuma tidak terpisahnya. Ya, tidak terpisah. Ilmu didahulukan ya. Pasang niat ngaji untuk mengamalkan ya, pingin tahu agama ya. Kalau nuntut ilmu agama itu satu bab aja kata Nabi, aku lebih senang daripada ibadah 1000 rakaat sembahyang sunat. Nah, besar pahalanya tuh ya, cari untuk ibadah, kemudian supaya tahu, kemudian tambah lagi untuk mengamalkan. Kalau kita mengamalkan ilmu itu secara tidak langsung kita berbuat baik juga dengan guru. Kenapa? Karena kalau kita mengamalkan ilmu yang didapat dari guru, itu guru yang nyampaikan tuh dapat pahala juga tuh. Mati guru tuh diamalkan orang, ilmunya tuh terus tuh dapat kiriman pahala terus. Nah, maka berbuat baik dengan guru memang disuruh. Ya, disuruh dan mengamalkan ilmu bagian daripada berbuat baik kepada guru. Ya, berbuat baik secara zahir ya juga, man aana aliman au muta'aliman walau bisyurbati ma'in paka'an nama banal ka'bah sab'ina marrah. Siapa menolongi orang alim atau orang belajar walaupun ngasih seteguk air minum aja, itu kata Nabi sama dia membangun Baitullah 70 kali. Itu berbuat. Nah, kita mengamalkan ilmu dapat dari guru dapat pahalanya. Nah, itu juga bagian daripada berbuat baik kepada guru. Nah, maka jangan engkau doakan atas mereka itu, makhluk Allah Ta'ala, dengan kejahatan, dan engkau serahkan perbuatannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini nih. Serahkan aja lawan Tuhan. Kalau orang berbuat jahat, orang dengki, dah serahkan aja lah dengan Tuhan. Ya. Karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mazluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafiya summa yabqa lizzalimi fadlun indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamati. Artinya Nabi bersabda bahwa seseorang yang dizalim oleh orang lain sesungguhnya berdoa atas orang yang menzalim akan dia itu hingga dibalas oleh Allah akan dia.
Jadi kalau orang yang dizalim orang lain, ya, maka sesungguhnya berdoa atas orang yang menzalim akan dia hingga dibalas oleh Allah akan dia. Jadi kalau orang yang dizalim ini kalau mendoakan orang kabul memang ya, tapi tetaplah jangan disuruh jangan. Artinya apa? Kita jangan, ya kalau bisa kita berusaha jangan zalim orang, karena doa orang yang dizalim itu kabul, ya. Nah, jadi kasihan kan orang, bisa dah dipastikan doa orang yang teraniaya itu kabul. Jadi kalau kabul kan kasihan dah orang, didoakan jahat kasihan orang, maka doanya kabul. Tapi lebih hati-hati menzalim orang. Yang karena zalimi jangan doakan, tapi yang berbuat zalim lebih hati-hati lagi, karena malapetaka nanti kalau orang yang dizalim tuh angkat tangan berdoa dia, nah dibalas Tuhan. Nah kemudian ada tinggal bagi orang yang zalim itu lebih daripada balasannya itu padanya, maka menuntut ia akan orang yang dizalimnya itu dengan dia pada hari kiamat. Nah, karena tuntut pula itu nanti di hari kiamat pula ya. Mana di dunia, karena di akhirat nanti karena tuntut lagi. Nah, ya, dakwatul mazlum mustajabah wa in kana fajiron fafujuruhu ala nafsihi. Doa orang yang teraniaya itu diijabah oleh Allah sekalipun orang itu ahli maksiat orangnya, ya. Urusan dia maksiat itu urusannya dengan Allah Ta'ala, ya. Jadi hati-hati kita, ya. Cuman kalau kita mau contoh Nabi kita, subhanallah, ya, tawayalah mungkin jauh betul contoh Nabi, nyontoh orang-orang saleh aja lah, ya, nyontoh orang alim. Kalau nyontoh Nabi kan dilempari sampai pecah nih, ya, sampai pecah kening nih, ya, gunung tuh bertawar hendak dihancurkan kan nih kaum nih. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasihlah petunjuk kaumku karena mereka itu tidak tahu. Ya. Bah, kalau kayak itu sama dengan Nabi lah ya. Ya. Nyontoh-nyontoh ulama kita jadilah. Ya, nyontoh ulama. Tutur bahasanya, ya, perilakunya, ya. Kalau Nabi mungkin aduh jauh betul, ya. Tapi tidak apa-apa, kita sering-sering dengar sirah Nabi itu, cerita-cerita Nabi, tidak apa-apa, bagus. Ya. Nabi kita terlambat pulang, tidur beliau di depan rumah, ya. Tidak ada ngamuk-ngamuk dah, ya. Nah, tidak ngamuk-ngamuk. Ini ngamuk-ngamuk bini dicaci-caci maki, dilanat-lanat, ya. Tuli ya. Nah, kalau tuli bini nanti payah pula kita. Pertama bilang orang laki bininya tuli kan. Nah, gimana kau naruh telinga? Iya. Yang kedelapan, engkau peliharakan lidahmu itu daripada al-mizah. Artinya mizah itu bergurau-gurau, bersanda-sanda. Jangan banyak juga lidah ini bersanda-sanda. Dan daripada as-sukhriyah, ya, sukhriyah itu artinya apa tuh? Kurang lebih lah bersanda-sanda juga. Dan daripada al-istihza'u binnas, menghinakan manusia
dengan mempermainkan akan dia. Jangan bergurau-gurau sedang-sedang, ya. Nah, bersanda-sanda, itu ketawaan, ya, ya. Jadi jaga lidah daripada al-mizah, yakni bergurau, dan daripada sukhriyah, artinya bersanda-sanda, dan daripada al-istihza'u bin nas, ia menghinakan manusia dengan mempermainkan akan dia. Maka semua yang demikian itu ditegahkan oleh syarak, melainkan sedikit jua. Nah, hendak bergurau sedang-sedang, hendak bersanda-sanda sedang-sedang aja, ya. Kalaupun mungkin gurauan kita paling-paling bikin orang tuh tersenyum aja, lucu ya. Nah, Nabi pun bisa lah gurau juga, cuma enggak berlebih-lebihan, ya. Ini ketawa sampai kayak orang nangis keluar banyu mata, ya. Tahan-tahan kepala nih ke lantai saking ngikihnya ketawa. Ya, banyak ketawa itu kasawa qalbu ya, keras hatinya ya. Man kasura dahkuhu qasa qalbuhu, banyak ketawa keras hati, ya. Keras hati bolehlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, sekedarnya saja, ya. Maka yaitu tiada mengapa, karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazihu, artinya jangan engkau perbentahi akan seseorang daripada saudaramu, dan jangan engkau pergurau-guraukan akan dia. Nabi pernah ngomong dengan seorang perempuan, orang perempuan tua. Kata Nabi, orang tua tidak masuk surga. Nangis perempuan tuh, ya, nenek-nenek yang tua tuh nangis. Nah, tapi Nabi bergurau, ya Rasulullah, masa aku orang tua tidak masuk surga? Kata Nabi, orang tua itu kalau masuk surga jadi muda lagi, walaupun di dunianya tuh tua. Nah, itu bergurau tuh, bahasa tersenyum perempuan tuh. Nah, bergurau mudah-mudahan gitu, tidak apa-apa, ya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahwa yang ditegahkan daripada bergurau-gurau itu yaitu berlebih-lebihan, karena bahwa yang demikian itu membanyakkan akan tertawa, dan membanyakkan tertawa itu mematikan akan hati. Nah, banyak tertawa tuh mematikan hati. Bergurau bikin tertawa, ya. Tertawa tuh bikin mati payah mati hati. Kalau tidur masih bisa dibangunkan, hati mati, kelahakan ketawa, ya. Iya tuh. Dan menggelapkan akan dia hati, dan terkadang jadi membawa kepada durhaka. Kadang-kadang tertawa itu membawa kepada durhaka. Seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamul kalimata liyudhika biha ashabah fayahwi biha fi qa'ri jahannam sab'ina kharifan. Artinya bahwasanya seseorang laki-laki
berkata-kata ia dengan satu perkataan supaya jadi tertawa-tawa dengan dia taulannya, temannya. Nah, maka sebab yang demikian itu dijatuhkan akan dia di dalam api neraka jahanam 70 tahun lamanya. Cakap-cakap bikin orang ketawa ya. Aduh, cocok lah orang-orang tasawuf tuh tidak mau dia banyak-banyak ya tertawa. Kalaupun tertawa senyum aja ya, senyum. Dahkul anbiya ya tabassumun wadahkus syaitan kahkahatun. Tertawa para nabi itu misem, senyum. Tertawanya syaitan terbahak-bahak. Mudahan tertawa senyumnya menurut Nabi tidak apa-apa. Para nabi tertawanya cuma senyum. Kalau tertawa syaitan, namanya syaitan itu kan musuh. Ya, kalau terbahak-bahak tuh tertawa ngeluarkan suara tuh. Apalagi ngikik-ngikik ya. Itu dahakah. Dah kahkahatun ya. Terbahak-bahak. Nah, dijatuhkan bercakap-cakap nih, ngomong-ngomong seseorang, kemudian supaya kawannya tertawa, maka dijatuhkan dia di dalam neraka jahanam selama 70 tahun. Maka hendaklah engkau peliharakan lidahmu daripada bergurau-gurau dan bersanda-sanda, karena yang demikian itu menghilangkan akan malu. Dan malu itu alamat iman. Nah, bisa menghilangkan malu ya. Dan malu itu tanda iman. Kalau malu hilang apa kabar? Nah, kan ngeri dah. Ya, malu itu ternyata bagian daripada tanda iman. Kalau tertawa terbahak-bahak itu kan nanti tandanya apa tuh? Nah, tandanya tidak malu. Tanda tidak malu, maka malu itu sebagian daripada iman. Itu bisa disimpulkan bisa hilang iman itu. Seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman, ya, artinya malu itu setengah daripada iman. Panjang lagi cerita. Dan lagi sabda Nabi kita, wallahu a'lam bissawab. Ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wansur alaina rahmatak ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.